Shalom Godly Family yang terkasih, bertemu kembali dalam teh hangat kita, teduhkan hati, hadirkan semangat melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Ester pasal yang ke-8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hati gembira. Dan lagi banyak dari rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Godly Family yang terkasih, mari kita mengingat satu perkataan Yusuf yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saya pikir mungkin kalimat ini juga sangat tepat diucapkan oleh Mordekai dan orang Yahudi, karena Haman, musuh orang Yahudi itu, telah merencanakan sebuah kejahatan untuk membunuh Mordekai. Karena panas hati yang disebabkan karena Mordekai menolak untuk sujud kepada Haman ketika dia melewati pintu gerbang. Bagi orang yang haus akan sebuah pengakuan dan penghargaan orang lain, Haman menilai bahwa sikap Mordekai ini layak diganjar dengan hukuman kematiannya. Bahkan bukan hanya itu, Haman juga membuat sebuah tipu muslihat untuk memunahkan semua orang Yahudi yang dinilai bisa menjadi batu sandungan bagi dirinya di kemudian hari. Tetapi ternyata apa yang sudah direncanakannya sedemikian luar biasa itu gagal total, karena segala kejahatannya telah dibongkar oleh Ratu Ester di hadapan Raja Ahasiweros. Sehingga rencana itu bukan hanya sekedar gagal, tetapi bahkan juga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Rencana hukuman kematian bagi Mordekai justru menjadi jalan kematiannya. Dan pujian serta kehormatan yang diimpikannya selama ini justru diberikan kepada Mordekai oleh raja. Orang Yahudi yang diharapkan punah, justru mereka bisa tinggal dengan segala kehormatan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Godly Family yang terkasih, seringkali kita menyaksikan sebuah ironi kehidupan. Banyak orang-orang percaya yang mengalami kegagalan dalam hidup, penderitaan, penganiayaan, pengucilan, dan lain sebagainya. Dan di saat yang seperti itu, banyak orang dunia yang berpikir bahwa itu adalah akhir kehidupan dari orang percaya. Orang dunia menertawakan karena dianggap bahwa Tuhannya orang percaya tidak mampu menolong. Kesaksian hidup orang percaya gagal, dan mereka bersorak kemenangan karena mereka menganggap bahwa mereka benar dan merekalah pemenangnya. Namun mereka tidak sadar bahwa sebuah babak baru dalam kehidupan orang percaya siap dimulai. Mereka tidak menyadari bahwa situasi-situasi buruk itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan orang-orang pilihannya untuk berdiri tegak dalam kemegahannya dan dalam kehormatannya. Bahkan kejahatan-kejahatan yang direncanakan secara terselubung bagi orang percaya telah Tuhan siapkan menjadi alat untuk mengangkat orang benar, orang percaya lebih tinggi mengatasi orang-orang dunia.
Godly Family yang terkasih, dari kisah Mordekai ini kita belajar, jika Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu takut dengan segala bentuk kejahatan dan tipu muslihat yang sedang direncanakan untuk menghancurkan kehidupan kita. Karena percayalah, Tuhan bisa membalikkan situasinya menjadi jalan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kemenangan-Mu dari maut telah menjadi jaminan kemenangan bagi kami atas segala bentuk tipu muslihat dan kejahatan orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Amin.